warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Nato Becek, Dunia Becek, Akhirat Api. Sobat Persada TV yang berbahagia. Hari ini di podcast Nato Becek ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, sangat luar biasa. Ini masih muda, sangat muda banget. Nanti akan apa itu diperkenalkan. Ya, silakan perkenalkan diri dengan Mas Dewa Saputra. Siapa beliau? Nah, ini ya, Mas Dewa Saputra. Selamat datang di podcast Nader Becek. Ya, terima kasih atas undangan pada saya di podcast kali ini. Iya. Perkenalkan, saya Dewa Saputra dari Humas Komunitas Jeep Surabaya. Wow, yes. Jadi dari komunitas Jeep Surabaya. Baik, Mas Dewa, kegiatan sehari-hari di kalau ini kan hobi ya. Terus masih kuliah kan ya? Untuk saat ini saya masih kuliah S2 di ITS kesibukannya, dan ada bisnis kecil-kecilan di rumah lah. Wah, Jadi sambil luar biasa. bisnis, sambil sekolah, sambil menikmati hobi juga. Nah, lahir tahun berapa? Lahir di tahun 2000-an, termasuk Gen Z berarti. Gen Z. Bukan gengsi ya, Gen Z. Nggak ada gengsi soalnya. Tahun 2000 berarti sekarang baru 24 tahun ya? 24. Wah, masih muda. Ada rencana menikah setelah lulus ini ya kali ya? Alhamdulillah sudah menikah. Oh, sudah. Oh, gitu. Sudah punya anak? Belum? Belum. Oh, belum. Masih 3 hari menikah. Saya Tanggal pengen 5. nih. Masya Allah, 3 hari ya. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Baik, Mas Dewa, saya pengen Mas Dewa aja ya. Ya. Tolong dijelaskan apa sih asal-usul komunitas Jeep Surabaya? Nggih, komunitas Jeep Surabaya yang awalnya berasal dari hobi individu nggih. Sebelum terbentuk komunitas Jeep Surabaya atau KJS ini, kita awalnya masih hobi secara individu. Jadi di beberapa wilayah ada beberapa orang yang punya Jeep, ada beberapa lagi di tiap-tiap wilayah. Jadi ada yang namanya Anak Kolong Surabaya waktu itu. Ada juga Mambu Trosobo waktu itu. Kemudian karena beberapa wilayah ini semakin banyak, akhirnya kita mendirikanlah sebuah komunitas Jeep Surabaya itu tadi. Nah, waktu itu saya masih belum gabung sih. Saya baru gabung di 2018-an. Setelah itu semakin kesini minat dari pihak birokrasi pemerintahan. Waktu itu Pemkot Surabaya masih dipegang Bu Risma gitu. Baru awal-awal mengadakan Parade Juang, di mana 10 November ada peringatannya, bahkan masuk kalender nasional. Nah, akhirnya semakin banyak permintaan ke penyewaan Jeep itu tadi. Di mana untuk baik pemerintahan, kadang-kadang juga event dari tentara, TNI, baik itu Angkatan Darat, Angkatan Laut, juga ke permintaan individu seperti wisuda, kemudian wedding, pre-wedding foto, ada juga ulang tahun seperti itu. Jadi kita yang awalnya hobi aja, sedang sekedar berkumpul, sekedar main bareng, cangkruk bareng, semakin merambah ke bidang bisnis kecil-kecilan seperti itu. Berarti ada istilahnya ya apa lagi disewa ngono barang gitu ya? Nah, seperti itu ya. Tadi awalnya ya? Iya, awalnya daripada kita cuma nongkrong ngabisin uang, gimana kalau ada ini, kita jadi ada penambahan pemasukan juga buat maintenance Willys itu sendiri. Karena kita tahu mobil Jeep Willys mobil gunung gitu. Spare partnya juga agak langka dan biaya maintenance-nya, biaya perawatannya besar. Wah, gitu. Jadi selama ini Mas, sebelum ke persewaan itu, hanya apakah cuman kumpul-kumpul itu tadinya gitu? Iya, tadinya awalnya cuman kumpul-kumpul bareng keluarga, suami istri, anak, bapak, cucu, bahkan. Mungkin setiap hari Minggu gitu biasanya? Ya, biasanya setiap hari Minggu, kadang 3 bulan sekali ke Pacet, ke
banyak lah jalan-jalan. Dari tahun berapa untuk memulai bisnis untuk yang istilahnya ke profit lah istilahnya? Mulai 2017-an itu. Awal-awal saya Oh. masuk itu saya perkenalkan, kebetulan kan saya masih S1 di ITS itu. Mm-mm. Kemudian di ITS budayanya arak-arakan gitu. Jadi setiap Oh, iya. wisuda diarak Hmm. dari tempat wisuda ke fakultasnya. Nah, itu saya perkenalkan jeep ini saya masukkan ke situ. Dan akhirnya Mm-mm. awalnya yang sebelum saya masuk, awalnya yang tiap-tiap fakultas, tiap-tiap murid mahasiswa itu individu ke tiap-tiap orang yang mereka kenal, lama-lama jadi satu pintu ke saya. Jadi istilahnya itu koordinatornya saya. Saya mengkoordinatori JIP sebagai anggota JIP, saya juga mengkoordinatori ITS sebagai mahasiswa ITS Hmm. seperti itu. Untuk anggota yang muda ada berapa orang kira-kira? Yang paling muda saya ya. Kemudian Mm-mm. yang ada 20 umur 30-an mungkin. Itu ada 2 orang. Sisanya itu kepala 5 ke atas. 50, 60 gitu ya. Ya, bahkan ada yang 70 ya. 71 masih Wah, luar eksis biasa ini. di Untuk kegiatan setiap minggunya ada kumpul-kumpul untuk masih. setiap minggu akhir-akhir ini sudah tidak ada, mungkin 1 bulan sekali. Nah, Hmm. di Bambu Runcing misal. Terus ada di Kota Tua. Berarti lebih kepada kita cari yang profitnya untuk disewakan itu. Iya betul. Lumayan itu ya. Apalagi sekarang ada tren wisata Kota Lama gitu. Dan setiap weekend kita ke sana gitu. 2 kali, pagi dan sore. Dan itu lebih Untuk profit foto juga. kena nggak? Kena cas nggak? Untuk foto enggak, untuk yang naiknya itu per orangnya 45.000. Oh, oh naik keliling. Iya, naik keliling. Jadi di JMP kan startnya kita. Mm-mm. Di Hotel Internasio itu, Oh. kemudian nanti ke Bank Indonesia, Mm-mm. Javers Bank itu, kemudian nanti di kantor pos Kebonrojo, kemudian Mm-mm. nanti di gereja belakangnya itu. Mm-mm. Pokoknya kota tua ya, Nggih, Kota Tua. bangunan-bangunan Betul. kuno ya. Baik, 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 baik. Mas, kira-kira apa sih elemen penting dalam sebuah komunitas? Elemen penting dalam sebuah komunitas yang pertama jelas tanggung jawab di tiap-tiap anggota. Hmm. Tanggung jawab di tiap-tiap anggota di mana mereka harus jika diamanai sebuah pekerjaan gitu dilakukan. Kemudian untuk yang kedua, saya rasa itu pengertian di mana nggak semuanya loyal ke komunitas. Setiap orang punya preferensi Pasti, masing-masing kan. pasti, pasti. Dan kita semua harus paham gitu. Apalagi di komunitas JIP yang notabene saya yang paling muda dan banyak yang lebih sepuh. Pasti prioritas mereka kan ke keluarga, ke anak, ke cucu. Hmm. Sedangkan saya yang masih single lah. Itu lebih bisa menghandle komunitas itu sendiri. Jadi ya harusnya kita saling memahami itu. Tidak melulu kita yang muda harus harus yang tua ini harus datang, harus gini, harus gini. Tidak bisa seperti itu. Kita Mereka yang ngalahi lah. ya kita yang ngalahin. Mereka punya prioritas masing-masing dan ya yang muda juga harus paham bahwa jadi kalah-kalahan ya bukan karena kamu udah di kala-kala lu harus datang ini harus datang itu. Tapi karena memang prioritas kita masih sedikit kan. Seperti itu sih kalau saya. Bagaimana Mas? Ini kan pertanyaan di luar ini nih. Mas kan di kampus nih. Orang-orang apa teman-teman di kampus gimana responnya untuk kegiatan Mas ini? Ya, jadi saya terkenal di kalangan JIP ya karena di kalangan kampus ya karena Dari JIP itu. ini ya. Gitu ya. Apalagi yang mau sewa, misal semua. Wakai ya. Wes luar biasa ini. Terus anu Mas, manfaat saya membangun dan mengelola komunitas di zaman digital gimana? Nah, membangun dan mengelola komunitas di era digital. Nah, akhirnya awalnya yang anggota komunitas JIP yang sepuh-sepuh ini, ketika yang muda masuk, dan saya melihat peluang itu, kita nggak bisa hanya eksis di dunia real aja, dunia nyata aja. Kita perlu merambah ke dunia medsos, dunia maya. Sehingga
saya melihat peluang di situ. Saya kembangkan akhirnya di situ, di mana awal masih merintis di ranah Instagram. Yang awalnya kita penerima sewa dari mulut ke mulut saja, dari kenalan ke kenalan, akhirnya kita bisa merambah ke dunia agak luas. Di Instagram pun banyak DM masuk, ya tanya-tanya mengenai tren wisata kota lama itu. Gimana Kak cara daftarnya? Gimana Kak? Apakah hari weekday ada? Seperti itu. Kemudian banyak yang merambah ke acara-acara pribadi itu tadi, seperti wedding, ada Prewed di situ ya. prewed. Tuh. Ini semakin banyak. Awalnya yang hanya untuk pemerintahan dan tentara saja, kita bisa lebih merambah ke masyarakat. Tapi lek arek Surabaya wis ngerti kabeh. Sebagian besar mungkin sudah karena ada tren itu tadi. Apalagi ditambah kita, ya saya usahakan di Instagram juga aktif membalas DM, aktif baca komen-komen, bahkan ikut komen di postingan berapa teman, banyak repost juga. Ya harapannya banyak arek-arek Surabaya lah semakin mengenal KJS, komunitas Jeep Surabaya. Wah, luar biasa, luar biasa. Terus kira-kira ya, kalau kita gabung dengan apa itu, ya orang lah mau gabung atau personal lah mau gabung dengan komunitas Jeep Surabaya itu, gimana caranya gabungnya? Untuk gabung Harus punya Jeep dong? iya, harus punya Jeep. Ya gitu ya. Sekitar piron regane Jeep Mas. Masalahnya ini ya kalau ada, karena stoknya terbatas. Ya gitu Bisa ya. beli hanya kalau orangnya sudah wafat. Betul dan ya. Warisnya itu tidak mau meneruskan, hanya bisa seperti itu. Jarang ya. Iya, memang betul-betul jarang. Kebanyakan ya diturunkan ke anaknya, seperti saya ini. Itu. Berarti memang Bapak dulu awalnya ya hobi ya. seperti itu. Jadi bukan masalah nilai atau harganya, tapi ready ndak barangnya ini. Itu. Berarti Mas, untuk sampai kan di teknik sistem perkapalan ya. Iya. Apakah kira-kira ini keluar dari Jeep dulu ya? Iya. Apakah kira-kira setelah ini kan tetap ya, sampean mengelola Jeep ini, komunitas ini. Terus misalnya Anda apa ini, keluar terus kerja di perkapalan gitu gimana? Gak masalah kan? Gimana kira-kira? Tidak masalah. Apalagi kan sistem perkapalan ini mungkin di benak orang-orang perkapalan nanti melayar dong. Nanti tidak bisa pulang. Padahal cuma tekniknya ya. Padahal cuma tekniknya aja. Kita malah lebih banyak di darat. Karena betul, kita yang desain itu tadi, yang merencanakan. Terus terkait antara kesibukan, nanti kalau kerja di perkapalan, apakah mengganggu Jeep? Ya jelas keduanya itu kadang-kadang sering bersinggungan. Betul. Tapi bagaimana cara kita manage itu tadi? Ada, iya. Bagaimana kita manage waktu, di mana kerjaan dan hobi ini tidak saling bersinggungan. Itu. Berarti punya ini dong, ada yang mengelola. Mungkin kalau Mas pas kerja itu ada timnya, timnya. Tim ada adminnya yang dua yang muda ini. Oh iya yang tadi itu ya. Luar biasa ini loh. Arek Surabaya nom rek. Ini umur piro iki? 24 tahun ya, sudah S2 dan juga punya usaha ini. Ada usaha lain juga ya. Jadi bisa ditiru untuk seluruh yayasan atau mitra dari apa itu? Persada. Nah, mereka kan anak-anak yatim ya. Nah, ini kita punya 40 yayasan di setiap kabupaten kota di Jawa Timur. Yang anaknya 8.600, hampir 9.000 lah ya istilahnya. 9.000 anak yatimnya. Terus minta Mas, pesan untuk memotivasi adik-adik ini, untuk anak-anak yatim. Jadi kan sekarang sampean masih muda, bisa berkarya, biar anak-anak nanti mandiri. Monggo. Yang pertama jelas seperti orang bernafas nih. Tidak melulu bernafas itu menghirup, dan tidak melulu bernafas itu menghembuskan udara. Ada kalanya kita yang menghirup,
di mana awal-awal kita harus mencerna, belajar, membaca keadaan sesuai dengan wahyu yang diturunkan pertama kali ke Nabi Muhammad kan, Iqra, bacalah. Kita harus pandai-pandai itu, belajar menghirup, mendapatkan sesuatu dari semuanya, tidak hanya setiap orang, di setiap alam juga, hukum-hukum alam kita terapkan di kita semua. Dan kemudian setelah banyak belajar, banyak mendapat segala hal, jangan lupa untuk mengamalkannya. Kita kembalikan ke teman-teman terdekat kita kembalikan ke kenalan-kenalan kita, saudara, semuanya lah. Dimana kita bisa belajar dan mengaplikasikannya di kehidupannya. Mungkin seperti itu. Juga bisa memperkenalkan ya Mas ya. Kalau nggak keberatan, perkenalkan Las Persada ini sebagai lembaga apa itu ambil zakat ya. Jadi bisa diperkenalkan ke komunitas atau orang yang private misalnya, sama dolen-dolen nang las kan. Siap. Kalau punya rezeki kan bisa ya kan. Karena orang itu wajib kan, namanya zakat gitu kan. Betul. Nah, gitu. Jadi nanti mungkin ke depannya kalau kita ada event, ya bisalah kita kerjasama ya. Nah, tadi itu sewa jeep dan lain-lain bisa. Insyaallah. Karena kita banyak yatim kan, apalagi nih. Nanti ada karyawan ini kan juga ada acara-acara. Mudah-mudahan nanti bisa kerjasama dan juga Mas Dewa Saputra kita doakan tetap eksis di hobinya, dan yang jelas sekarang masih kuliah, sebentar lagi lulus S2 melanjutkan S3 mungkin ya. Kita doakan lancar semuanya. Amin. Dan apa yang beliau kerjakan selalu mendapat ridha dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Dan terima kasih atas kehadiran Mas Dewa Saputra. Untuk Sobat Persada TV, silahkan like, subscribe, comment, and share. Jangan lupa itu ya. Baik, kita tutup perjumpaan kita dengan baca bareng. Podcast Nadur Becik, Dunia Becik, Akhirat Api.